Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, apa kabarnya hari ini? Senang sekali ya kita bertemu kembali dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, di mana kita bakalan ngobrol sering tanpa boring. Pokoknya cuma di sini deh tempatnya. Seperti biasa, kalau udah bertemu di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrolin segala sesuatu yang viral, yang bermanfaat, ada tips dan trik juga, dan tentunya kita ada di segmen Sapa Kamu, di mana nanti kita bakalan ngobrol panjang lebar tentang segala sesuatu yang menarik. Pokoknya dijamin gak akan nyesel selama 1 jam ke depan. Bersama saya Reni Risti, kita akan ngobrol-ngobrol panjang. Nah, untuk segmen kali ini, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang tapak suci putra Muhammadiyah. Wah, ini tapak suci berarti berhubungan dengan bela diri. Nah, saya nggak sendiri, sudah ada 2 orang di depan saya. Assalamualaikum untuk Pak Sidik dan Mbak Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau memperkenalkan dulu. Jadi Pak Sidik ini adalah ketua dari Tapak Suci Muhammadiyah, betul ya Pak ya? Ketua satu Ketua satunya. yang membidangi kependekaran dan keilmuan. Wah, luar biasa. Dan tadi saya udah sempat dibisikin kalau Pak Sidik itu PUA. Itu apa Pak? Pendekar utama. Pendekar utama. Dan satu lagi ada Mbak Iin. Mbak Iin ini kalau saya yang cerita, ini nggak afdol. Saya mau Mbak Iin yang cerita. Mbak Iin ini siapa sih Mbak? Perkenalkan, nama saya Infayanti. Di sini saya mau mengungkapkan siapakah saya. Jeng 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 jeng. Saya putri dari Pendekar Muhammad Bari Irsyad. Pendekar besar, di mana beliau sebagai salah satu pendiri Tapak Suci. Waduh. Berasal dari Yogyakarta. Luar biasa ya. Jangan ngeri sama Mbak Iin. Mbak Iin tetap baik hati kok gitu. Nggak gara-gara dicolek langsung jatuh ya Mbak ya pokoknya. Nah, kita seperti yang tadi kita bilang gitu, kita akan ngebahas tentang Tapak Suci Muhammadiyah. Seperti apa sih perjalanannya? Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang Tapak Suci Muhammadiyah ini sendiri. Nggak afdol kalau kita nggak tahu tentang sejarahnya. Apa sih sebenarnya Tapak Suci Putra Muhammadiyah? Langsung ke Pak Sidik aja kali ya Pak. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Bicara tentang sejarah kelahiran Tapak Suci Putra Muhammadiyah, tidak bisa lepas dari perjalanan awal. Kalau Tapak Suci berdiri pada tahun 1963 persisnya tanggal 31 Juli, maka diawali dari satu perjalanan panjang yang tidak lepas dari seorang tokoh besar Kiai yang bernama Kiai Haji Busro Suhada. Beliau adalah seorang tokoh pesantren yang memiliki pesantren di Banjarnegara, memiliki 3 orang murid yang cukup handal. 2 diantaranya adalah kemudian berjalan atau berhijrah ke Yogyakarta. Salah satu dari 3 itu, yang 2 ke Yogyakarta, yang satu adalah seorang tokoh yang sangat populer, yaitu yang bernama Panglima Besar Sudirman. Jadi Panglima Besar Sudirman adalah juga seorang pendekar yang kemudian berafiliasi atau bergerak di dalam bidang kemiliteran, artinya bergerak dalam pergerakan, karena itu dimulai pada tahun 1923, perguruan silat di Banjarnegara mendidik dan melatih para pendekar. 3 orang tadi, salah satunya pendekar berkat Sudirman, 2 diantaranya adalah hijrah ke Yogyakarta. Itulah 2 orang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari berdiri Tapak Suci. Pada angkatan ke-6 ada seorang muda yang cukup dinamis, terengginas, dan cerdas. Beliau bernama Pendekar Muhammad Bari Irsyad. Beliaulah yang menerima ilmu, sekali lagi, keilmuan Tapak Suci yang berasal dari daerah Banjarnegara. Dengan demikian, maka kelahiran Tapak Suci tidak bisa lepas dari perjalanan panjang perjuangan anak bangsa, yaitu seorang pendekar besar yang juga Panglima Besar Sudirman. Oke, aku mau kembaliin dong sebagai anaknya nih, tadi udah dibahas, ada sosok ayah nih yang luar biasa. Kebayang gak sih Mbak waktu punya sosok ayah sebagai pendekar, terus tiba-tiba Mbak Iin jadi ikutan untuk belajar juga gitu, bela diri, itu gimana ceritanya Mbak? Kalau di mata anak-anaknya Bapak itu sosok Bapak yang biasa aja, seperti
umumnya. Oh gitu. yang Nggak kelihatan terus gahar gitu maksudnya? tidak. Oke. Justru kita menyadari kalau bapak kita ternyata punya kemampuan segitu besarnya di halayak umum, itu kita udah remaja. Kalau kita masih anak biasa aja, seperti ya. Kalau saya memang dari kecil diarahkan ke seni. Jadi saya ikut seni bela diri, dan bapak memang cenderung ke seni, mengolah seni ya. Saya juga belajar melukis dulu dari bapak, juga kebetulan mampu untuk seperti itu. Akhirnya ya sampai seperti ini saya jadi menekuni bidang pencak silat. Oh, tapi benar-benar tidak ada paksaan sama sekali ya sebenarnya ya pada awalnya. Wah, ini luar biasa. Nah, ini nanti kita mau ngobrol panjang lebar lagi nih, karena ternyata kan Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar belajar bela diri, tapi juga ada dakwah di dalamnya. Itu menarik sekali, dan itu pasti yang paling membedakan antara Tapak Suci Putra Muhammadiyah dengan yang lainnya. Tapi jangan kemana-mana, karena akan kita membahasnya saat lagi, tetap di PTV Show TV Muhammadiyah. Itu tadi kita baru saja menyaksikan bagaimana perjalanan panjangnya tentang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ini saya mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi setelah tadi kita ngeliat tayangannya, kayak semakin menarik dan semakin penasaran buat saya, terutama tentang dakwahnya. Ini gimana sih Pak Sidik ceritanya? Yang paling membedakan justru itu gitu menurut saya, ada dakwah sambil belajar bela diri. Gimana? Baik, sejak kelahirannya Tapak Suci memang sudah dinyatakan sebagai bela diri yang tidak sesat dan tidak syirik. Justru karena itulah moto Tapak Suci, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah itu, jadi bukan dengan jimat. Betul, jadi kekuatan manusia itu pada dua hal. Pertama, iman dan akhlak. Iman adalah berbicara tentang hubungan dengan Allah. Akhlak berbicara tentang bagaimana kita berperadaban terhadap manusia, memperlakukan manusia sebagai manusia layaknya sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Tapak Suci harus bangga karena Tapak Suci adalah satu-satunya putra Muhammadiyah. Yang lain bukan putra Muhammadiyah. Ya juga sih ya, benar-benar. Yang lain kan pemuda Muhammadiyah, Naisyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapak Suci putra Muhammadiyah. Nah, ini kan juga kalau misalnya di Tapak Suci Putra Muhammadiyah ada satu lagi, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Pasti dalam proses metode pembelajarannya ada yang berbeda gitu. Itu boleh diterangkan nggak ke kita? Baik. Sejak ada anak Tapak Suci tingkat siswa, itu dia tidak hanya diberikan pembelajaran tentang bela diri ansih, tapi juga diberikan pelajaran-pelajaran keagamaan, disisipkan ketika pembelajaran dimulai atau sebelum dimulai. Dan tentu saja salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dia bukan cuma belajar teori, tapi setiap siswa Tapak Suci berkewajiban melakukan sholat secara bersama. Dan salah satu yang diujikan ketika tingkat siswa adalah bagaimana tata cara sholat. Apakah sudah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Tarjih Muhammadiyah atau belum. Jadi pembelajarannya tidak putus. Yang jelas bahwa satu-satunya ortom Muhammadiyah yang secara rutin melakukan pertemuan adalah Tapak Suci. Karena seminggu 2 kali minimal dia harus sudah bertemu. Karena latihannya seminggu 2 kali. Iya benar. Kalau yang lain mungkin secara periodik agak lama, kita cepat seminggu 2 kali. Sehingga kalau mau diisi dengan keagamaan lebih pas. Oke. Nah ini kan udah 57 tahun nih, nggak kerasa ya. Sebentar lagi ya ulang tahun lagi ya. Milad. Nah selama 57 tahun ini sendiri, kalau boleh diceritakan ke kita tuh ada berapa banyak sih gitu murid-murid Tapak Suci ini? Baik, Tapak Suci sejak berdirinya di Yogyakarta, di sebuah kampung Kauman namanya. Mungkin almarhum pendiri Pak Haji Muhammad Bari Irsyad dengan teman-teman waktu itu tidak terbayang pada satu saat seperti sekarang ini Tapak Suci sudah mendunia. Mungkin beliau tidak menyangka kalau pada akhirnya Tapak Suci mendunia. Dan alhamdulillah saat ini Tapak Suci sudah ada di semua provinsi. Inilah yang membanggakan kita Tapak Suci, karena setiap provinsi ada. Artinya ketika pertandingan, perwakilan Tapak Suci di IPSI itu selalu ada. Itulah yang membesarkan perwakilan Tapak Suci di tingkat nasional.
Karena setiap provinsi ada, maka perwakilannya banyak. Dan bahkan sekarang sudah sampai tingkat internasional, tingkat dunia. Beberapa negara Arab, negara Eropa, Singapura, dan segala macamnya itu. Bahkan kita pada tahun lalu, 2019, mengadakan kejuaraan dunia pencaksilat tapak suci. Khusus tapak suci. Dan alhamdulillah dihadiri oleh 14 negara dan alhamdulillah sukses. Wah, ini solidnya luar biasa, latihannya luar biasa, agamanya juga nggak ditinggal sama Insya sekali, Allah. luar biasa. Saya mau kembali ini sebagai perempuan yang mewakili, kan kadang-kadang orang nggak pernah kebayang tuh ya Mbak ya, apalagi zaman saya tuh kayaknya kalau ikut bela diri perempuan itu luar biasa gitu. Mbak Iin sendiri pada akhirnya sampai tadi memutuskannya pas remaja baru mengiyakan, oke saya bela diri. Itu ada titik baliknya nggak, Mbak? Kenapa harus bela diri? Selain orang tua, selain background orang tua. Iya betul. Di mana waktu remaja ini saya sering agak tomboy, jadi sering berantem sama teman sekelas gitu waktu SD mau lulus gitu. Jadi sama bapak, ayolah kamu harus bukannya untuk berantem, tapi setidaknya kamu wanita harus bisa membela sendiri. Paling tidak kamu bisa lari lari dengan kencang, dan gimana caranya kamu paham tidak menyakiti tetapi kamu bisa selamat gitu. Dan membela diri. Dan membela diri. Jadi sebenarnya bakat bela dirinya sudah ada waktu kecil, cuma belum terarahkan. Jadi akhirnya terarahkan dengan benar dan sampai sekarang. Saya suka banget nih. Tadi kita sebenarnya pas di Kombrek ya, pemirsa TV-mu, kita sempat tebak-tebakan usia gitu. Karena ada satu. Jadi kalau dipikir-pikir ternyata banyak sekali manfaat yang dirasakan gitu ketika belajar bela diri ya, betul ya. Boleh diceritain gak sih? Pak Sidik dulu deh, manfaat yang kalau dirasakan dari sisi Pak Sidik sendiri selama belajar bela diri, apalagi sudah PUA, pendekar utama bintang 4, satu lagi jadi bintang 5, pendekar apa Pak kalau bintang 5? Pendekar besar. Pendekar besar, Masya Allah itu. Gimana Pak manfaatnya? Baik, saya belajar bela diri khususnya tapak suci sejak kelas 6 SD, tahun 68. Wow. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya nggak putus. Dan saya membina diri, membiasakan diri untuk hidup sehat dengan tertib, kemudian memperkaya dengan olah napas dan olah diri. Alhamdulillah dalam usia saya sudah 64 lebih, insya Allah masih sehat dan Allah beri sehat. Dan itu tentu tidak ujuk-ujuk datang, tapi melalui proses pembelajaran, proses latihan yang terus-menerus, sehingga ya usia seperti ini saya masih sehat, masih bisa melatih, masih bisa kemana-mana, bisa bawa mobil, bisa jalan-jalan kemanapun, insya Allah. Dan bahkan tadi Mbak Reni salah menyebut, salah, betul. Usia saya tidak seperti itu. Benar. Tadi saya nebak ya, kalau Pak Sidik tuh usianya 55, ternyata 64, mau 65. Saya aja salah 10 tahun, itu bukan karena bohong gitu, bukan. Tapi karena emang saya ngeliat dari sosoknya gitu, dari sigapnya, itu emang kelihatan sekali berbeda gitu loh Pak. Dengan usia 65 saya nggak nyangka beneran. Mbak Iin juga tadi saya sempet salah. Ternyata Mbak Iin ini usianya sudah berapa Mbak Iin? Menuju kepala 5. Menuju kepala 5. Itu manfaat yang paling dirasa sama Mbak Iin itu apa Mbak? Lebih energik aja. Jadi kita merasa badan tuh nggak berat. Memang badan saya juga kecil, tapi karena kita juga sering olahraga, paling nggak seminggu ada sekali kalau saya karena kesibukan kerja juga. Tapi merasakan manfaatnya, bugar gitu. Jadi badan seger aja. Jadi nggak pernah ada dapat negatif ya, insya Allah ya kalau belajar tapak suci Putra Muhammadiyah ini. Nah ini saya akan kembali ke segmen nanti, di segmen 3 kita akan ngebahas sebenarnya seberapa penting ya perempuan punya jurus bela diri. Apalagi sekarang kriminalitas nggak bisa dipungkiri semakin banyak. Kita akan ngebahas di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show Muhammadiyah. Nah nih Pak Sidik tadi kan udah ngasih tahu saya sebenarnya kalau praktek praktisnya itu gampang. Boleh nggak Pak ajarin saya beberapa teknik yang gimana caranya perempuan bisa punya bela diri biar aman? Baik. Yang paling sederhana adalah seorang wanita ketika dipegang oleh laki-laki. Dan laki-laki yang jahat itu namanya Bapak ini. Kita praktikin sekarang. Mas Deden. Iya. Sekarang Mbak Leni silakan sulasin sedikit. Siap. Agak maju. Maju sini. Sedikit ya. Silakan. Ceritanya Mas Deden ini dijahatin sama Mas Deden. Silakan Mas Deden. Tangannya dipegang Mas Deden. Pegang Mbak Reni.
Ayo, 1, Gini. 2, maju langsung, tarik, seret. Wow, saya mendadak Iya. jagoan. Oke, sebenarnya gampang ya berarti Jadi ya. yang paling penting pertama melepaskan ikatan pegangannya dia, Oke. kemudian membanting dia atau mengunci dia Oke. sampai dia tidak bergerak. Oh, itu tadi gerakan pertama. Ya, yang Gerakan jelas kedua, hah? kuncinya melepaskan kuncian atau pegangan orang itu, kemudian menjatuhkan atau mengunci kembali. Oke, itu tadi kan jurus pertama. Biasanya kalau penjahat nggak cuma diserang dari depan, dari belakang. Kalau di belakang, aku harus kayak gimana? Baik, Hah? biasanya juga orang jahil itu dari belakang. Iya. Ketika Mbak Rini jalan, dipegang dari belakang. Coba sekarang praktekkan Pak Deden, silakan. Mbak Rini ngadep sana, Oke. Pak Deden, sep. Nih saya diserang dari belakang, terus Ya, Pak. balik badan, sep. Oke. Ambil, Ini. langsung di tangannya sepan-sepan, ambil, sep. Wah, Nah, saya nggak sangka saya bisa. iya. Luar biasa. Kebanting Kursus ya kilat. benar ya? Kursus kilat. Oke, itu baru 2 jurus. 2 jurus yang bisa ngejatuhin lawan. Nah ini yang terakhir, biasanya kalau kriminalitas perempuan yang paling banget umum, dijamret tasnya. Ini saya udah pas, lagi bawa tas panjang. Nih gimana Pak? Nah, sekarang kita coba. Mas Deden ngambil dari belakang, kemudian Oke. Mbak Reni melakukan pembelaan diri untuk mengamankan tas itu. Dan dia terpedaya Oke. oleh gerakan Mbak Reni. Silakan, siap. Pak Deden. Jadi, terakhir ya. Nih kalau ada pencopet, jambret, terus ditarik, saya Kemudian langsung ke balik, belakang. ambil tangannya, masih lakukan terus, tekan. Nah, Bisa kayak gini juga? iya. Oke. Lakukan closingnya dengan jejekan yang sekeras mungkin biar dia tersungkur ke sana. Gimana Pak Deden? Ya lumayan remuk. Lumayan remuk. Jadi sebenarnya perempuan tuh gampang ya. Kalau mau berlatih kurang lebih 6 bulan ya Pak. Kira-kira bisa punya praktek Bela diri praktis. Heeh. Bisa langsung bela diri praktis. Oke, baiklah. Terima kasih loh. Pak Deden sih spesial terima kasih. Kita akan ngobrol lagi berarti kalau kayak gitu habis ini ya. Baik, terima kasih. Aduh nih saya langsung berasa jadi pendekar. Setelah mengalahkan tadi ternyata nggak sesulit itu gitu, nggak sesulit yang kita bayangkan. Yang penting kita tahu jurus-jurus walaupun sedikit, tapi itu udah cukup untuk membela diri kita. Tahu tekniknya. Tahu tekniknya benar, itu bisa dipraktekin ya. Ingat pemirsa TVmu yang tadi udah kita praktekin bisa juga dicoba di rumah, tapi ingat hanya untuk kalau ada yang mengganggu. Jangan tiba-tiba ngerasa sok jagoan langsung siapa aja diserang, nggak boleh kayak gitu ya. Nah ini saya jadi tertarik sama, kita akan ngebahas tentang seberapa penting sih gitu perempuan belajar bela diri. Dari Mbak In sendiri gitu, pernah nggak sih Mbak ngalamin segala sesuatu hal yang tidak menyenangkan tapi Mbak In bisa membalasnya lebih tidak menyenangkan lagi gitu? Pernah nggak Mbak? Alhamdulillah pernah. Oh iya? Iya. Gimana ceritanya Mbak? Jadi kalau saya pulang kerja kan malam. Di perjalanan itu terjadi ya, ada orang mungkin mabuk kali ya dia ya. Jadi begitu dari pas papasan, namanya orang mabuk mungkin nggak sadar ada wanita ingin dia peluk atau apa. Dan karena saya mempunyai gerak refleks, begitu dia mau meluk, saya tonjok kena sininya, karena kan memang ada jurusnya. Kalau ini kan mengurangi kesadaran. Walaupun dia kondisi mabuk, punya kekuatan. Jadi walaupun saya begini, saya tonjok untuk sininya, dia masih mau meluk, saya tendang bagian kemaluannya dan saya lari. Itu jurus paling bagus, itu lari. Paling ampuh. Ya. Paling ampuh. Tapi lari juga harus bisa cepet ya Mbak ya. Lumayan juga. Tapi itu benar-benar berarti dengan kata lain dengan kita merasa aman. Merasa aman, Iya. itu yang paling penting Punya ya, merasa- keberanian, dan memang saya takutnya itu lebih sedikit. Oh, Iya. gitu. Jadi tingkat percaya diri karena merasa aman itu jadi jauh lebih tinggi ya setelah Iya. kita belajar bela diri. Nah, kalau dari sisi Pak Sidik sendiri, saya kan nggak tahu nih Pak, murid perempuan sama laki-laki gitu kalau di Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu dibedakan nggak sih Pak sistem latihannya gitu? Secara umum sama. Oh, oke. Tapi ada beberapa bagian yang dipisahkan. Umpamanya ketika mereka berpasangan teknikal praktis, maka saya tidak boleh berpasangan dengan Mbak Rin. Oh, oke. Mbak iya, Rini iya. harus dengan Mbak In. Perempuan ya. Jadi itu untuk menjaga batasan-batasan. Ketika latihan boleh bersama-sama, tapi Oke. bela diri praktis dia harus dibedakan. Dan tentu saja untuk jumlah perempuan sekarang di Tapak Suci masih tetap banyak laki-laki, karena memang cenderung laki-laki lebih merasa perlu untuk itu. Dan tentu saja
kita tidak bisa membatasi juga. Kalau memang satu saat perempuan lebih banyak juga nggak ada masalah. Tapi sampai hari ini masih laki-laki lebih banyak. Oke. Nah ini saya tertarik juga dengan satu hal gitu. Kalau misalnya belajar bela diri itu sebenarnya harus dimulai dari kecil atau sebenarnya dengan seusia saya gitu sekarang boleh aja gitu belajar, cuma mungkin ada yang membedakan gitu Ya. apa? Sebaik-baiknya berlatih adalah usia dini. Oke. Karena bisa dipersiapkan anak itu apakah dia memang punya bakat fighter atau punya bakat seni. Sejak kecil dia sudah kelihatan. Oh. Seorang fighter tentu kelihatan bentuk lintasannya seperti apa. Seorang yang punya bakat seni, sebab silat itu kan dibedakan ada dua aspek. Aspek bela diri, aspek seni. Bela diri itu berkaitan dengan olahraga bela dirinya yang dipertandingkan. Sedangkan yang seni juga dipertandingkan, teman tidak benturan, tapi bentuk keindahan. Sehingga kalau anak itu berlatih sejak dini, umpamanya tingkat SD, SMP, itu lebih kelihatan bakatnya kemana dia. Sedangkan tingkat orang-orang dewasa atau semi dewasa atau sudah remaja, seperti Mbak Reni umpamanya, tentu saja tidak perlu lagi berlatih dari bawah sampai capek-capek. Tapi kan yang dibutuhkan manusia itu apa sekarang saat ini perempuan zaman kini? Ya bela diri. Tentu teknikal praktis melindungi diri. Teknikal praktis itu yang barangkali meskipun basicnya harus dikuasai. Tapi arahnya adalah bagaimana dia bisa membela diri ketika diperlukan dalam pergaulan atau perjalanan sehari-hari yang sekarang semakin rawan. Oke. Nah, kalau saya harus belajar teknis praktisnya, tadi kan kita udah coba, itu cukup singkat sih gitu, tiba-tiba saya bisa, ya saya menang gitu. Tapi sebenarnya kalau secara realnya sendiri, perlu belajar kira-kira berapa lama sih gitu untuk akhirnya merasa kamu sudah cukup untuk bisa bekal menjaga diri? Masing-masing orang punya bakat sendiri. Oh, beda-beda. Ada orang yang punya kecepatan dalam menangkap ilmu bela diri ini, ada orang yang lambat. Tapi secara umum orang itu bisa berlatih, bisa lama, bisa cepat, tergantung semangatnya, bakatnya. Tapi yang pasti nggak perlu lama-lama kalau bela diri praktis. 6 bulan juga udah cukup lah. 6 bulan udah cukup jago ya untuk lah, mengalahkan. untuk bela diri praktis bisa. Kalau di jalan ada yang nyolek, jangan didiamin, colek lagi. Tapi colek kencengan di dia. Biar nggak dicolek lagi, besok-besoknya langsung diinget, oh ini si Mbak yang gini. Nah ini Tapak Suci Putra Muhammadiyah udah luar biasa banget perjalanannya, udah sampai ke tingkat dunia gitu. Boleh diceritakan gak sih ke kami gitu, tingkat dunianya itu sudah sejauh apa, dan nanti tuh ada program-program kedepannya itu akan seperti apa? Baik, ada satu hal yang barangkali menjadi kebanggaan kita, bahwa setiap event yang disegerakan oleh IPSI, kita ini kan anggota IPSI, Tapak Suci. Karena Tapak Suci banyak diwakili oleh putra-putra daerah di provinsi, maka perwakilannya banyak. Sehingga kalau tim Indonesia ke luar negeri biasanya 40-60% itu tim inti Indonesia itu adalah dari Tapak Suci. Sehingga kita banyak melahirkan atlet-atlet tingkat dunia. Ada 2 atlet legendaris yang sampai sekarang masih mungkin belum terkalahkan, yaitu ada Abbas Akbar dan Roni Saifullah. Itu 2 pendekar Tapak Suci yang tingkat dunia, menjadi juara dunia pencak silat di IPSI, baik tingkat kejuaraan dunia maupun yang namanya Asian Games, SEA Games. Itu 2 atlet silat legendaris Indonesia berasal dari Tapak Suci. Wah, itu sangat membanggakan sekali. Nah ini Mbak Iin, sebagai sosok perempuan, sosok ibu, anak-anaknya diarahkan juga nggak nih? Alhamdulillah ikut juga. Jadi, anak saya waktu SD saya sudah arahkan dan sampai tingkat provinsi juga. Wow. Tapi larinya ke seni. Oh gitu. Ya ke seni. Dan yang anak yang pertama sudah pernah ikut yang event skalanya internasional, tapi ada waktu itu kejuaraannya ada di Bogor di Indonesia. Alhamdulillah dapat medali perunggu waktu itu. Wah, luar biasa. Ini berarti kalau dipikir-pikir, kalau dari silsilah keluarga Mbak Iin sendiri semuanya ikut seni bela diri berarti ya, atau gimana? Enggak. Oh, enggak juga. Oh, enggak juga. Iya, kebetulan kakak saya yang laki-laki ada 2. Bapak itu punya anak 6, jadi 2 laki, 4 perempuan. Jadi yang ikut Tapak Suci cuma saya. Oh. Sampai eksis sampai sekarang masih juga aktif. Kebetulan
bareng-bareng duduk di PP Tapak Suci, bagian Litbang kalau saya, ya di Departemen 2. Ingat gak sih pesan dari ayah gitu tentang Tapak Suci? Gimana biar bisa tetap eksis sampai sekarang? Ada gak sih? Bapak cuman kasih semangat aja waktu itu, nggak boleh capek kata dia gitu, dan jangan menyerah. Hujan aja latihan, Pak, aku nggak usah latihan ya kan, hujan gitu, hujan bukan halangan. Jadi silakan, kamu ada sepeda bisa jalan atau jalan kaki silahkan gitu. Jadi memang Bapak itu ngasih sportnya bagus banget. Jadi saya juga sampai tertanam waktu kecil itu, hujan nggak hujan saya tetap harus jalan. Oke. Gitu. Semangatnya itu ya, jadi bagus sih, karena memang yang harus ditanamkan tuh semangatnya itu, jangan apa-apa jimat itu banyak yang salah tuh. Jangan sampai kayak gitu, tapi nggak mungkin kalau Tapak Suci kayak gitu ya, belajarnya benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah. Persis, dan harus dihindari yang syirik-syirik. Nah itu dia, harus dihindari yang syirik-syirik. Ini obrolan kita di segmen 3 udah seru, tapi kita bakalan ada yang lebih seru lagi di segmen 4. Tapi aduh Mbak Iin, kita ngobrolnya nanti lanjut lagi ya Mbak. Terima kasih loh Mbak Iin, ini udah hadir nemenin kita di segmen sampai segmen 3 ini. Ini sangat bermanfaat segala sesuatunya. Nanti kita akan bergabung lagi, saya akan undang satu lagi, Mas Deden yang tadi udah saya banting di segmen 3 awal. Dan untuk itu jangan kemana-mana, karena kita akan ngebahas ini Tapak Suci perjalanannya sangat amat bagus. Kayaknya kok sayang ya kalau nggak difilmkan. Nah, kira-kira bakalan ada bocoran nggak nih kalau Tapak Suci ada di filmnya atau enggak ya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Nah ini tadi kita ngebahas segmen 1, 2, 3 semuanya menarik. Segmen 4 juga nggak kalah menarik ya, karena kita akan ngebahas tentang kontribusi apa nih kira-kira yang sudah dilakukan selama ini, perjalanan 57 tahun dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah terhadap Muhammadiyah itu sendiri. Dan juga tentang film, kira-kira bakalan ada film gak sih ini tentang Tapak Suci, karena pasti saya nggak bakal rugi kalau nonton itu, karena pasti sejarahnya panjang, pasti menarik sekali untuk dinikmati. Saya langsung nanya dari tentang kontribusi sendiri. 57 tahun bukan waktu yang singkat tentunya, pasti banyak sekali yang sudah ditorehkan dari Tapak Suci. Kontribusi terhadap Muhammadiyah sendiri seperti apa? Silakan Pak Sidik. Baik, terima kasih. Tapak Suci sebagai ortom Muhammadiyah tentu punya harapan. Begitupun Muhammadiyah punya harapan terhadap Tapak Suci. Apa yang kamu berikan, hai Tapak Suci, buat Muhammadiyah? Dan ternyata bahwa kader-kader Tapak Suci juga menjadi pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, mulai dari tingkat cabang, tingkat daerah, dan tingkat pusat. Dan itu bisa dicatat dan diinventarisir. Silahkan dilihat. Dan satu hal yang paling menggembirakan buat Muhammadiyah harusnya, Muhammadiyah tidak bisa masuk ke pesantren NU. Tapi lewat Tapak Suci, pesantren NU dimasuki oleh Tapak Suci. Sehingga secara tidak langsung memperkenalkan Muhammadiyah, karena Tapak Suci adalah putra Muhammadiyah. Dan satu hal yang menarik, ketika terjadi atau diadakan ada event yang khusus pesantren seluruh Indonesia, namanya Ospenas. Pesantren itu mengadakan kejuaraan pencaksilat secara nasional. Dan biasanya akhirnya yang juara banyakkan dari Tapak Suci. Karena apa? Karena pesantren seluruh Indonesia banyak dilatihkan pencaksilat Tapak Suci. Karena menurut para kiainya, yang cocok dengan pesantren adalah Tapak Suci. Karena juga seirama dengan irama pesantren. Sehingga contoh saja di Banten. Di Banten itu hampir 90% pesantrennya itu diajarkan Tapak Suci. Begitupun di tempat-tempat lain. Jadi adalah kontribusi secara tidak langsung Tapak Suci memperkenalkan Muhammadiyah di kalangan luar Muhammadiyah. Wah, itu luar biasa ya, kontribusi yang sangat luar biasa gitu saat ini. Dan dari dulu sampai sekarang masih tetap berlangsung tentunya. Nah, ini ngomongin tentang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kayak tadi aja nih ya, kalau saya pribadi sebagai orang awam yang sebelumnya tidak terlalu mengenal Tapak Suci, terus tiba-tiba saya dapat cerita dari segmen 1 sampai segmen 3, begitu luar biasa ceritanya. Saya pasti langsung berpikir ini kayak kalau difilmin bagus banget nih. Ini orang kalau nonton gak akan rugi. Sebenarnya
bakalan ada film atau sudah ada filmnya atau seperti apa? Langsung ke Mas Deden. Ya, terima kasih. Di sini saya filmnya sudah bikin, tapi masih sudah? dalam sejarah. Oke. Film sejarah, jadi meluruskan sejarah berdirinya Tapak Suci. Jadi sebelumnya memang sudah ada di websitenya, sudah ada tulisan-tulisan, tapi orang kan zaman sekarang maunya kan ada baca visualnya, visual. iya. Nah, itulah kita bikin visualnya itu menjelaskan dan meluruskan sejarah berdirinya Tapak Suci. Kita sudah bikin yang insya Allah nanti akan tayang di acara Milad Tapak Suci, mungkin sekitar tanggal 9 Agustus nanti kita akan tayang live. Sekarang sedang dalam proses editing dan di situ menceritakan awal dari Kiai Busro sampai berdirinya Haji Bari Irsyad, pendekar besar. Sampai situ aja, belum sampai ke bergabung ke Muhammadiyah. Nah, di sini mancing nih supaya sampai terakhir dong gitu kan. Nanti kan ada biaya, oke, layar lebar sekalian. Itu kita lebih oke lagi gitu loh. Itu maksudnya nanti kedepannya insya Allah kalau memang ada dananya, ada waktunya, dan ada ada sponsornya itu yang penting. Kita akan terus mengembangkan film-film itu sampai mungkin berdirinya sampai ikut Muhammadiyah gitu. Karena film itu cuma hanya sampai tahun 63 aja. Oh gitu. Berdirinya Muhammadiyah. Karena kan bagaimanapun juga film itu berarti salah satu media untuk memperkenalkan Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini kepada banyak orang lagi gitu. Apalagi yang tadi benar kata Mas Deden, visual itu orang akan semakin tertarik gitu. Sejarah, walaupun sejarah yang terkesannya bikin pusing gitu. Tapi kalau udah berbalut dengan visual, insya Allah orang lebih suka gitu. Ya. Kalau boleh dikasih bocoran sedikit aja, durasi filmnya yang lagi dibuat itu berapa lama nanti? Film pendek sekitar 17 menit aja kok. Film pendek, jadi menceritakan dari potongan-potongan film yang menceritakan tentang perjalanan sampai terjadi berdirinya. Berarti lebih jadi banyak. Dan meluruskan sejarah. Dulu ada yang bicara tentang perguruan ini, perguruan itu. Ternyata di situ terungkap, karena di situ tidak hanya tulisan aja, dan itu visual, dan itu kita melalui resensi dan melalui ada saksi hidup, ada yang bercerita. Kebetulan ibunya Mbak In sendiri yang juga bercerita tentang kehidupan Bapak Bari Irsyad gitu kan. Terus juga ada pelaku sejarah juga. Jadi dari situ kita mengolah dan akhirnya terbentuklah film itu, dan insya Allah mendekati dari kenyataan yang ada. Oke, jadi orang-orang yang selama ini salah persepsi insya Allah bisa terluruskan dengan adanya film itu. 17 menit bermanfaat ya kurang lebih. Insya Allah. Nah, ini di segmen terakhir saya juga mau tanya sama Pak Sidik lagi. Harapan ke depan tentang Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu sendiri apa sih, Pak? Baik. Saya sedikit menambahkan mengenai film itu. Boleh. Jadi tadi Pak Deden katakan bahwa tahun 63 Tapak Suci belum Muhammadiyah. Sebenarnya belum mendapat label sebagai ortom. Oke. Karena Tapak Suci berdiri pada tahun 63 itu hanya berdiri Tapak Suci anak-anak kauman. Yang notabene adalah tempat lahirnya juga Muhammadiyah. Betul. Tapi belum mendapat legitimasi oleh Muhammadiyah sebagai ortom. Sehingga dalam logo Tapak Suci hanya seperti ini dengan tapi tanpa ada matahari. Ketika ditetapkan sebagai ortom Muhammadiyah lah baru dimunculkan mataharinya. Jadi Tapak Suci lahir di kampung Muhammadiyah, kampung Kauman, tapi resmi sebagai ortomnya berapa tahun kemudian setelah melalui proses perjalanan, katakanlah ujian lah gitu. Oh iya, layak nih sebagai ortom, maka dia dinyatakan sebagai ortom. Jadi saya ingin sedikit meluruskan lah gitu. Bukan berarti dari awal tidak berada di Muhammadiyah. Berada di Muhammadiyah tapi tidak sebagai ortom. Belum sebagai ortom. Nah, bagaimana harapan ke depan? Tentu Tapak Suci adalah sebagai satu lembaga yang sangat efektif untuk membina anak bangsa. Tapak Suci harusnya menjadi lembaga atau tempat atau wadah pembinaan anak bangsa agar menjadi patriotisme bangsa. Karena di Tapak Suci, di Pencaksilat diajarkan bagaimana mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai agama ini. Dan tidak boleh tidak,
Maka Tapak Suci harus menjadi harapan Muhammadiyah agar menjadi lembaga yang bisa membina anak-anak bangsa untuk punya patriotisme dan sebagai lembaga persemaian kader. Dan bagaimanapun juga metode pembelajaran, pelatihan, dan kepemimpinan harus terus ditingkatkan agar betul-betul memenuhi harapan Perserikatan Muhammadiyah. Luar biasa, itu harapan yang luar biasa. Nah, kalau misalnya dari sisi program, pasti kan juga untuk menyelaraskan visi misi yang tadi Pak Sidik bilang, pasti ada juga program-program yang sudah disiapkan ke depannya seperti apa gitu untuk menggapai semua itu. Dari sisi program sendiri, Mas Deden bisa diceritakan nggak ada program ke depannya yang paling akan dilakukan? Kita nih sekarang ini lagi menyiapkan database ya, program database. Jadi kita ini selama ini kan tidak ada terpusat ya, data-data terpusat. Nah, kita sedang menyiapkan database yang insya Allah karena kalau tidak ada pandemi ini mungkin sudah ada pelatihannya ya. Kita sudah jadi, cuman akhirnya pelatihan melalui online gitu kan. Tapi kurang praktis juga. Tapi insya Allah dengan program database ini nanti semua akan terdata dari seluruh Indonesia, mungkin dari luar negeri itu akan terdata berapa sih jumlah kader anggota Tapak Suci yang sesungguhnya, yang real. Dari pendekar, siswa sampai kader siswa kader sampai pendekar. Jadi dengan kata lain programnya sudah disiapkan, harapannya juga sudah ada, gimana tinggal kita bisa berjalan seiringan ya Pak ya untuk menggapai itu semua. Nah, ini terakhir deh. Pertanyaan saya terakhir, dari tadi saya bilang terakhir mulu ya, tapi nggak bisa habis saking semangatnya nih sama Pak Sidik sama Mas Deden. Kalau boleh gitu buat orang awam seperti saya gitu, tentang bela diri. Orang biar berpikirnya juga nggak salah-salah nih. Sebenarnya bela diri itu apa sih? Versinya Pak Sidik. Pada dasarnya semua manusia tuh ingin selamat. Salah satu untuk menyelamatkan diri adalah kemampuan membela diri. Maka sesungguhnya semua manusia perlu ilmu bela diri. Cuma ada yang sadar kemudian mempelajari secara baik, ada yang cuma sekedar insting atau refleks. Contoh, umpamanya Mbak Reni dipukul orang atau pasti agak bergerak sedikit. Pasti akan ada mentil, nangkis sedikit. Sebagai manusia pasti refleks ada. Cuma ada yang terlatih, ada yang tidak. Nah, untuk itulah perlunya melatih diri agar semua refleks itu terprogram, terencana, dan saat dibutuhkan dia meledak, bisa untuk melakukan pembelaan diri. Kalau dari Mas Deden? Ya sama lah. Seberapa penting berarti belajar bela diri? Penting sekali gitu. Saya juga awalnya juga dari suka berantem, akhirnya ikut fight, akhirnya ya itu orang tua saya nyarankan untuk ikut udah ikut silat aja lah. Ikut silat aja biar lebih positif ya. Biar lebih tersalurkan gitu kan, ya begitu akhirnya. Luar biasa, ini nggak kerasa loh ya, kita udah 1 jam loh. Pak Sidik, Mas Deden, tadi juga ada Mbak Iin, kita udah 1 jam ngobrol panjang tentang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Semoga segala obrolan kita di podcast TV show pada hari ini itu juga sangat bermanfaat, dan semoga juga tersampaikannya juga dengan luar biasa, dan penonton juga merasakan manfaat yang saya rasakan saat ini. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Terima kasih loh Mas Deden, tadi udah saya banting-banting. Jangan kapok ya gitu. Tapi bener loh, ternyata bisa ketahuan kan gitu betapa pentingnya sistem pengamanan diri dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita minimal kita bisa belajar 1-2 teknik bela diri yang bisa memproteksi diri, itu sangat amat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Aduh, sekali lagi saya bilang terima kasih karena telah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan bosan karena kita akan tayang setiap hari Senin sampai Minggu. Untuk itu saksikan terus podcast TV Show TV Muhammadiyah besok hari. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.